Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gracia Katarina Algadi, kelas B dengan nomor induk mahasiswa 18060400076. Hari ini saya akan mempresentasikan cara menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata. Misalkan saja kita mempunyai populasi sebanyak 50 kelompok lah. Dalam 50 kelompok itu kadang peneliti bingung berapa sampel sih yang harus kita ambil. Maka dari itu saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana cara untuk menentukan besarnya sampel tersebut. Di sini untuk menentukan besarnya nilai N, kita memerlukan varian K yang populasi dan M yang biasanya disebut banyaknya elemen per kelompok dalam populasi, yang seringkali nilainya tak diketahui. Karena kita mau mencari nilai N, maka kita akan mengambil sampel sementara, biasanya dilambangkan dengan N aksen. Dan juga untuk varian K yang populasi dan M yang juga untuk populasi, kita akan ganti dengan mencari varian K dan M kecil yang dikhususkan untuk sampel. Dan usahakan nilai N aksel minimal 10. Karena besarnya N tergantung pada kesalahan sampling, akan ditolerir sebagai ukuran tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. Biasa sih tingkat keyakinan yang dipakai adalah 90% dan tingkat ketelitiannya adalah 5%. Dan juga kesalahan sampling biasanya dilambangkan dengan B, atau kita bisa bilang juga batas kesalahan sampling yang ditolerir. Berikut ini merupakan rumus tingkat kesalahan sampling. Di sini B sama dengan 2 kali varian X bar. Untuk kita mencari X bar nanti akan ada rumus di contoh soal. Sedangkan varian barnya biasanya rumusnya adalah N populasi dikurang N sampel per N sampel dikali N populasi dikali M besar bar kuadrat untuk populasi, kemudian dikalikan dengan varian K. Di sini kita akan kuadratkan di kedua sisi, maka jadi B kuadrat sama dengan 4 dikali N kurang N kecil per N kecil kali N besar dan M besar bar kuadrat dikali dengan varian K yang populasi. Karena kita akan mencari nilai B-nya, maksudnya nilai N-nya, kita akan mengalihkan kedua sisinya. Jadi nanti M besar bar kuadrat dikalikan dengan B kuadrat per 4 ini akan dilambangkan dengan D. Kemudian kita akan kalikan sisinya lagi, jadi nanti D ini nanti N kecil kali N besar ini akan dikalikan D, sehingga nanti N kali varian K kurang N kecil kali varian K sama dengan N kecil kali N besar kali D. Kemudian kita pindahkan N kecil dikali varian K ke sebelahnya, jadi nanti hasilnya nilai N besar dikali varian K sama dengan N kecil kali N besar kali D ditambah dengan N kecil dengan varian K. Kita keluarkan N nya, jadi hasilnya N kali dengan N besar D ditambah dengan varian K sama dengan N besar dikali varian K. Maka nilai N nya adalah N besar dikali dengan varian K per N besar kali D ditambah dengan varian K, di mana D nya ini tadi sama dengan B kuadrat kali M besar bar kuadrat per 4. Ingat ya, nilai N ini untuk memperkirakan rata-rata. Untuk di dalam keadaan di mana varian K yang populasi dan M bar yang besar tadi ketahui, kemudian akan diganti tadi yang seperti yang pertama itu kita akan ganti dengan varian K yang populasi dan M kecil bar sampel
tadi innernya varian K yang untuk sampel dan M kecil bar untuk sampel, dimana tadi nilai M barnya sama dengan 1 per N aksen dikali dengan sigma MI, dan varian K nya untuk sampel itu sama dengan 1 per N aksen kurang 1 dikali dengan sigma XI kurang X bar MI yang dikuadratkan dikali, yang dimana N aksen adalah banyak kelompok sebagai sampel sementara. Untuk memperjelasnya, mungkin kita bisa dapat lihat contoh nomor yang saya ambil di sini adalah nomor 3. Oke. Di sini nomor 3, apabila pimpinan perusahaan mobil bermaksud untuk membuat perkiraan rata-rata biaya reparasi per mobil dengan kesalahan sampling yang ditolerir sebanyak 2 SMU, berapa besarnya sampel yang harus diambil dengan tingkat keyakinan 95%. Kita bisa lihat kembali di nomor 1. Di sini kita dapat lihat tabel-tabel yang ada. Ini merupakan tabel untuk nomor 3. Kalau kita baca dari nomor 1, di sini secara keseluruhan ada 96 perusahaan. Berarti bisa dikatakan bahwa populasinya ada 96. Dan untuk keperluan penelitian akan dipilih sampel acak sebanyak 20 perusahaan. Berarti bisa dikatakan bahwa N aksen atau sampel sementara yang harus diambil adalah 20. Dan juga kesalahan sampling yang ditolerir sebesar 2 SMU. Oke. Kita bisa lihat di sini. Tadi N besarnya adalah 96, N aksennya ada 20, dan B-nya sama dengan 2 SMU. Pertanyaannya tadi, berapa besarnya nilai sampel yang harus diambil untuk membuat perkiraan rata-rata biaya reparasi per mobil? Pertama, karena ini merupakan kita mencari perkiraan rata-rata, maka kita harus menentukan berapa sih X bar K-nya. Oke, X barnya kita tinggal kita lihat, berarti sama dengan X bar sama dengan sigma XI per MI. Berarti sama dengan 2565 per 130. Hasilnya adalah 19,73. Dan juga kemudian kita mencari nilai sigma I sama dengan 1 sampai N XI kurang X bar kali MI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, ini bukan N aksen, XI kuadrat kurang 2 kali X bar sigma I sama dengan 1 sampai N aksen XI kali MI ditambah X bar sigma I 1 N sama dengan MI. Oke. Di sini kita sudah tahu di sini nilainya adalah 460.225, kemudian kurang 2 kali 19,73 dan dikali dengan nilai ini 22.285 dan ditambah dengan 19,73 kuadrat dikali 1118. Karena di sini kita sudah mengetahui bahwa nilai M-nya berapa, X-nya berapa, X kuadratnya berapa, M kuadratnya berapa, dan X kali M-nya berapa. Tinggal kita masukkan angka-angka ke dalam rumus berikut. Jadi nanti hasilnya adalah 16.066. Dan juga di sini karena nilai M besarnya tidak diketahui, maka kita ganti dengan nilai M kecilnya. Oke. Di sini kita pertama akan mencari nilai M kecil barnya dulu. Tadi sesuai rumusnya tadi adalah 1 per N aksen dikali dengan sigma I sama dengan 1 N aksen MI. Berarti tadi jumlah nilainya adalah 130 bagi 20 sama dengan 6,5. Kemudian kita mencari nilai varian K-nya. Di sini hasilnya adalah 84,57. Kemudian kita mencari D-nya. Di sini kita mencari D untuk mencari nilai N-nya. Oke. Di sini B-nya tadi adalah 2 dan nilai
M-nya adalah 6,5. Kemudian kita bagi 4. Jadi hasilnya di sini 42,25. Sekarang kita mencari nilai N-nya. Nilai N-nya adalah rumus nilai N-nya N besar kali varian K per N besar kali D ditambah varian K. Varian K-nya ini kita pakainya 845,57 karena kan SK-nya ini digunakan untuk memperkirakan tadi varian K yang populasi. Jadi kita gali jumlah populasinya adalah 96 dikali dengan 845,57 per 96 dikali dengan 42,25 ditambah dengan 845,57 dan hasilnya 16,56 yang mendekati 17. Jadi untuk membuat perkiraan rata-rata biaya reparasi per mobil dengan kesalahan sampling 2 SMU dan tingkat keyakinan 95%, maka sampel yang harus diambil sebanyak 17 kelompok. Sekian dari saya. Terima kasih.